Belgian Grand Prix 2025. Akhirnya 3 minggu break kelar ya, walaupun habis balapan minggu ini langsung break lagi sih. Tapi gimana Belgian Grand Prix 2025 ini? Apalagi sprint week juga ya kan? Untuk rating gue akan berikan 3 dari 5. Karena ya lama juga ya nunggu balapan dimulai. Sejam kalau nggak salah, karena kondisi hujan dan takut kayak Spa lagi. Untungnya enggak ya. Yowes, tanpa basa-basi, langsung aja gue mulai. Winners and Losers Belgian Grand Prix 2025. Winner chicken dinner sudah jelas akan gue berikan ke Oscar Piastri. Sprint pole, keren, gapnya juga sekitar 0,5 detik, yang ngotak juga tuh ya. Tapi Max menggunakan pajak straight line speed itu di start untuk manfaat bagus, sehingga gak hanya dia kehilangan posisi satunya si Oscar dari Max, tapi itu juga membuat Oscar gak bisa nyalip balik karena di lurusan Max itu terlalu OP cuy. Lalu di qualifying dia P2, not bad lah ya. Dan saat rolling start, langsung bisa tancap gas salip Lando yang struggling sama electrical unitnya. Lalu ketika ganti ke medium dan Lando hard di crossover period itu di kondisi gado-gado, muncul pertanyaan apakah dia akan go to the end atau enggak. Pada akhirnya, Oscar cool, kalem seperti mentimun, dan Lando ya lock up berkali-kali yang membuat dia kehilangan banyak waktu dari Oscar ketika dia mencoba mendekat. Akhirnya, Oscar menang dan extend gapnya ke Lando jadi 16 poin, yang dimana oke, lumayan, tapi masih belum aman sama sekali tentunya di title fight ini. Karena ingat, 22 poin aja dalam 2 balapan bisa langsung turun ke 8 poin. Jadi gitulah ya title fight musim ini. Yang penting yang udah pasti aman ya, yaitu media cuy. Karena di spray shame ke pembalap akhirnya di podium itu. Buya kedua akan gue berikan ke Max Verstappen. Oke, seperti yang gue bilang tadi, dia mampu menggunakan straight line speed pajak itu ketika dia mampu salip Oscar di lap 1, dan menggunakan pajak straight line speed itu untuk bertahan juga sepanjang sprint race. Menang sprint race dan itu membuat streak dia menang sprint setidaknya sekali semusim dari 2021 terus berjalan. Tapi sayangnya di qualifying aslinya ya, posisi keempat, dan di race juga menghabiskan banyak waktu di belakang Charles Leclerc dan finish di situ juga. Tentu bukan weekend yang dimana Max tuh clean sweep atau minimal 1 sprint 1 podium, tapi oke lah. Dia mampu menunjukkan ke kita lagi-lagi kalau dia tuh masih merupakan pembalap terbaik F1 sekarang, masih bisa menang di mobil seperti itu ya. Sayang aja, mobilnya lontong ya. Tapi era Laurent Mekies berjalan sesuai dengan ya ekspektasi lah ya. Max bisa menang sprint race dan podium tuh udah oke lah. Awalnya bagus, walaupun bisa lebih baik lagi sih. Tapi ya oke lah. Cuman gini guys, gue tuh agak kesel sebenarnya lihat fans Max yang selalu nge-underdogin dia ya. Kayak, iya gue tahu mobilnya tuh lontong dan dia tuh masih sejago itu. Jadi banyak yang bilang, alah coba kalau Max di McLaren itu pasti dia lebih dominan. Ya gue paham, lu gak perlu ngomong gitu juga, kita udah tahu 2023 tuh contohnya cuy ya. Tapi lagi-lagi tuh membuktikan apa? Pembalap hebat kayak Max pun perlu mobil yang kencang. Jadi ya inget ya. Buya ketiga akan gue berikan ke Alexander Albon. Oke, bukan sprint qualifying dan sprint race yang diinginkan oleh Albono, tapi di qualifying langsung gacor lagi dia kan, bisa qualified di posisi kelima. Dan dia juga mampu menahan Lewis untuk posisi ke-6 itu di race. Jadi walaupun Carlos yang ngincer poin di sprint, Albono lah yang ngincer poin gede di balapan aslinya. Jadi ya bisa saling melengkapi gitu ya, lucu juga. Dan ini gak hanya menguntungkan Williams Standing Constructor karena mereka juga pastinya mencetak poin besar dan terus menjauh dari Sauber dan kawan-kawan, mengingat mereka juga udah gak mau update lagi di musim ini. Tapi Albon sendiri juga sudah semakin dekat ke Kimi yang 3 balapan beruntun tidak mencetak poin. Kalau misal dia bisa nyalip di standings ya, nyalip Kimi di standings, mungkin Mercedes tuh udahlah, lupa lah Verstappen. Mari kita pertimbangkan Albono gitu. Jangan so iya deh. Ya entahlah ya. Nah sekarang kita akan ke ente-entenya nih, dan gue akan berikan ke Kimi Antonelli yang pertama. Ya ngomong soal Kimi Antonelli ya kita bahas dia ya. Run buruk Kimi berlanjut di Belgia, nggak tembus ke SQ2 dan sprintnya nggak bisa berbuat banyak juga. Lalu di qualifying lagi-lagi nggak tembus Q2 dan ironis juga ikut-ikutan juga sama Lewis yang nggak tembus Q2 ya kan di 2 sesi qualifying. Dan di race ya dia oke lah, bisa perlahan comeback dan melakukan beberapa manuver menarik. Tapi ya, akhirnya nggak cukup untuk meraih poin. Dia juga udah 2 kali pit stop dan itu pun juga nggak cukup gitu. Setelah mendapatkan podium di Kanada,
Kimi menjalani run yang buruk di mana dia gagal meraih poin di 3 race beruntun sekarang, atau mungkin 4 kalau kalian mau hitung sprint juga. Setelah qualifying kemarin, gue tuh nggak tahu ya, tapi gue tuh kayak ada lihat dia ngusap air mata, ya entahlah, gue nggak tahu ya apa karena kelilipan atau nangis gitu. Ya kepercayaan diri dia lagi nurun emang, dan besok Selasa gue mungkin akan bahas juga lah soal dia yang lagi turun banget kepercayaan dirinya. Dan ini nggak bagus banget ya, karena walaupun rumor Max tuh udah dingin, Kimi tuh juga harus segera step up dan harus kembalikan kepercayaan dirinya. Ya gue tahu, paham, masih rookie, masih harus banyak belajar, tapi ingat, rookie pun harus banyak belajar dan berkembang gitu ya. Jangan sampai dia terus underperforming dan dikirim ke Alpine pula dia. NT kedua akan gue berikan ke Yuki Tsunoda dan Isaac Hadjar, gue jadi satu aja ya kan. Oke, gue tahu Isaac cetak poin di sprint, 1 poin, lumayan. Lalu di qualifying, dia juga lagi tembus Q3 dan masih menjadi satu-satunya pembalap di F1 sekarang yang belum pernah KO dari Q1 ya. Gacor itu ya. Dan setelah ubah struktur 2 timnya ya, akhirnya keluarga Banteng ini memiliki 4 pembalap mereka semua tembus Q3. Lumayan toh ya kan. Tapi saat balapan, masing-masing 2 tim ini merusak satu pembalapnya dengan strategi. Dengan menyuruh mereka go long dengan ban inter yang sudah hangat ketika kondisi kering. Akhirnya, Isaac harus speed 2 kali dan dia finish di terakhir. Sementara Yuki yang start dari posisi ke-7 dan seperti situ selama awal balapan, harus puas finish di posisi ke-13. Dipantatin Pierre sepanjang balapan dan kesalip oleh Oli dan Nico Hülkenberg di akhir-akhir. Padahal, posisi ke-7 tuh lebih tinggi tuh mungkin bisa cuy kalau strateginya agak lebih bener dikit. Cuman ya gitulah ya, kondisi gado-gado, balik lagi. Ada yang bakal untung dan ada yang bakal rugi. Dan di case ini mereka berdua rugi semua, jadi ya begitulah. Yuki sudah menunjukkan performa dia di sini tuh oke, tapi ya begitulah hidup. Kadang apa yang kita udah kerja keras itu hasilnya tuh belum dapet gitu. NT ketiga akan gue berikan ke Aston Martin. Jujur, gue juga bingung kenapa ini tim di sini dua-duanya tuh start paling belakang gitu. Pada akhirnya mereka ubah setupnya Nando ya kan, yang buat dia start dari pit lane, 1 dari 4 pembalap yang start dari pit lane di balapan ini. Tapi kedua-duanya tuh bener-bener no pace, bahkan di kondisi hujan dan gado-gado. Bahkan Lance Stroll ya kan, di kondisi hujan tuh gado-gado yang selalu bagus. Armstrong juga di sini. Jadi ya benar-benar weekend yang patut dilupakan untuk Aston Martin. Mereka juga kehilangan banyak poin dari rival-rivalnya seperti Sauber dan Racing Bulls, di mana mereka cetak poin gede. Papa Stroll tuh kayaknya juga udah doa-doa aja lah ya biar 2026 tuh cepet-cepet datang. Biar mereka bisa gunain Honda Beat Power itu, lalu gunain kejeniusan Adrian Newey agar bisa memberikan kita prime Fernando Alonso lagi. Dan Lance Stroll juga sih. Oke. Ya kita lihat aja apakah itu semua akan menjadi kenyataan di 2026 atau lah hanya ilusi dan harus tunggu berapa tahun ya kan. Mungkin emang harus tunggu berapa tahun sih sebenarnya, proses gitu. Ya wes dah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Sorry gue uploadnya yang agak subuh karena gue baru pulang dari acara Nobel itu. Gue ikut Nobel ya, minggu depan juga ikut lagi sih. Tapi ya gitu lah ya. Jangan lupa like, subscribe agar gue bisa tembus 10k subs akhir tahun. Share video ini dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika mengupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke lah cuy, udah capek. Ini jam 1:30 dan gue belum ngedit. Ya, gue ngedit dulu ya. Oke lah, seperti biasa videonya akan tutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.